Hai semua, aku Kelly Hong. Aku adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya dengan NIM 211010092, Prodi Manajemen tahun 21. Nah, di video kali ini aku bakal bahas 3 kasus pelanggaran etika bisnis. Nah, ini adalah 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang bakal aku bahas sepanjang video ini. Kira-kira di antara kasus-kasus yang bakal aku bahas ini, teman-teman udah pernah dengar belum ya? Nah, kasus yang pertama adalah Volkswagen yang terjadi pada tahun 2015. Volkswagen Group ini adalah produsen mobil terkemuka di dunia yang berbasis di Jerman. Volkswagen ini ada apa sih sehingga memiliki kasus pada tahun tersebut? Mereka menggunakan perangkat lunak yang ilegal untuk memanipulasi hasil uji emisi. Mereka secara sengaja melakukan itu untuk menipu regulator dan konsumen dengan membuat klaim palsu tentang emisi kendaraan mereka yang sebenarnya melebihi batas yang diizinkan. Lalu hukumannya itu mereka akan dikenakan denda besar oleh otoritas di berbagai negara dan menghadapi berbagai gugatan massal dari konsumen. Bahkan perusahaan tersebut juga mengalami kerugian finansial yang signifikan dan reputasi yang rusak. Sementara itu beberapa eksekutif senior dipecat dan ada juga yang mengundurkan diri, sehingga perusahaan harus melakukan langkah besar untuk memperbaiki citra mereka. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang pemilik Volkswagen. Pemilik Volkswagen ini siapa ya? Pemilik Volkswagen ini adalah sekelompok pemegang saham yang memiliki saham pada Volkswagen Group. Pemilik Volkswagen ini itu terdiri dari berbagai pihak, termasuk investor individu, institusi keuangan, dana pensiun, dan entitas lain yang memiliki saham pada Volkswagen. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham Volkswagen ini diperdagangkan secara terbuka, yang berarti siapapun dapat membeli saham pada perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah kasus Theranos. Agak keren ya nama perusahaannya. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Berarti kasusnya ini berlangsung sekitar selama 2 tahunan ya. Gak sampai 6 deh, kayaknya hanya 2 tahun, karena kalau di kita aja nggak tahu tanggalnya. Aku juga belum baca tanggalnya sih, by the way. Aku hanya baca di tahunnya aja. Jadi mereka itu terjadi pada tahun 2015 sampai 16. Kita genapkan itu kasus mereka itu berlangsung selama 2 tahun. Pernah dengar perusahaan Theranos ini nggak? Perusahaan Theranos ini adalah perusahaan teknologi kesehatan yang telah berjanji kepada masyarakatnya untuk merevolusi industri pengujian laboratorium dengan teknologi pengujian darah inovatif mereka. Jadi mereka telah... Nah, jadi ini adalah foto Elizabeth Holmes. Tersenyum dia dengan manis. Jadi aku jadi teringat pas kasus yang 271T itu. Pas berkasus ditangkap masih bisa. Dah, itu bukan kasus yang sedang aku bahas. Oke, kita lanjut. Jadi disandingkan dengan putusan Holmes, pemerintahan Biden ini memulai rencananya untuk membeli dan mendistribusikan 280 juta alat tes cepat COVID-19 yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kedua peristiwa ini itu menyoroti kesenjangan antara inovasi biodemi swasta dan akademis. Jadi perusahaan Theranos ini memanfaatkan posisinya di luar proses akademis dan peraturannya menghindari risiko untuk secara efisien menghadirkan pengujian laboratorium rutin dan langsung ke konsumen kepada publik. Lanjut, yang kasus ketiga adalah tentang restoran cepat saji
McDonald yang biasa kita sebut dengan McD. Kalian tahu nggak, restoran ini itu pernah digugat sebanyak 150 triliun oleh dua wanita. Dua wanita ini adalah konsumen mereka. Belum makan sih, baru mau makan. Belum makan udah gugat. Tahu nggak ceritanya kenapa? Ayo kita lanjut. Jadi McD itu adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Jadi kalau aku nanya Google tuh mereka memiliki cabang sekitar 38.000. Lebih ya, lebih dari itu harusnya. Mungkin ada 50 tokonya yang tidak tercatat gitu ya kan di Google. Jadi pada bulan Januari tahun 2020 itu ada dua wanita mantan eksekutif ini datang, kalau nggak salah namanya Vicky sama Domenico, datang ke restoran tersebut dan mengajukan gugatan kepada restoran, ke perusahaannya nih, perusahaannya, karena mereka merasa bahwasanya perusahaan itu terlibat dalam diskriminasi rasial, pokoknya rasis gitu, rasis kepada orang berkulit hitam. Jadi dikarenakan ada pengajuan tersebut, ada beberapa anggota, kalau nggak salah ada anggota yang dipecat. Dan yang aku baca, yang dipecatnya itu adalah CEO Steven, CEO-nya, karena peraturan itu, peraturannya ini berasal dari CEO-nya ini. Jadi makanya beliau yang dipecat. Jadi sampai sekarang mereka belum ada penyelesaian hukum sih, karena mereka dianggap masih perlu perubahan dalam kebijakan perusahaan McD, jadi masih ditahan-tahan gitu, jadi belum ada penyelesaian hukumnya. Tapi dampak reputasinya ada, jadi kan dianggap jelek perusahaannya, rasis gitu kan. Thank you udah dengerin pembahasan aku sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bye bye.